Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tapi apapun yang terjadi, aku akan menemukan pembunuhnya. Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang menuju Gunung Berjasa. Setelah tiba di luar Istana Dewa Berjasa, Tan Yun membungkuk dan berkata, "Kepala, murid Tan Yun, ingin bertemu." "Kakak Tan, guruku masih koma." Pada saat ini, Nangmong Ruksue, yang sedang menunggu Sen Subing, dengan air mata di matanya, melangkah keluar dari aula peri. "Saudara Tan, Anda adalah seorang alkemis suci, lihat guru dengan cepat." "Iya." Tan Yun melangkah ke aula dan langsung menuju kamar kerja Sen Subing di lantai 2. Ketika dia memasuki kamar kerja, Tan Yun merasakan sakit di hatinya, melihat Sen Subing berbaring diam di sofa, wajahnya pucat dan menakutkan. Guru, Subing tidak ingin mati." Sen Subing menggigau dalam keadaan koma, suara menusuk hati Tan Yun seperti pedang dingin. Tan Yun melihat kembali ke Nangmong Ruksue, "Kamu tetap di luar aula dan tidak ada yang boleh masuk." "Iya." Nangmong Ruksue mengangguk. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan setelah memasang penghalang kedap suara, dia berbaring di depan sofa, melepaskan pengetahuan spiritual ke dalam tubuh Sen Subing. Setelah beberapa pemeriksaan, ditemukan bahwa Sen Subing tidak dalam bahaya, dengan 3 luka pedang fatal di tubuhnya. Sebuah pedang melewati dada, menusuk dari sisi kiri leher. Pedang lain menebas di keningnya. Dan dilihat dari lukanya, seharusnya itu adalah pedang terbang wanita. Itu juga berarti bahwa Sen Subing dilukai oleh seorang wanita. Tan Yun tahu bahwa meskipun Sen Subing hanya tingkat pertama dari alam jiwa ilahi, dia telah berlatih kitab suci Bing King sampai tingkat ke-12. Kekuatan tantangan lompatan katak sebanding dengan tingkat keempat alam jiwa ilahi. Jelas, kekuatan wanita yang ingin membunuhnya setidaknya adalah tingkat kelima dari alam jiwa ilahi. Guru, teriak Sen Subing lemah, air mata jatuh di pipinya. "Murid yang baik, guru ada di sini." Tan Yun mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pipi Sen Subing, dan berkata dengan suara nyaring, "Subing, kalau begitu kamu bisa merawat lukamu, dan guru akan membalaskan dendammu." Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun membungkuk dan mengambil Sen Subing, dan berjalan keluar aula. Nangmong Ruksue, yang sedang menunggu di luar aula, menyaksikan Tan Yun memeluk Sen Subing dan hendak berbicara. Tan Yun berkata, "Ikuti aku ke dojo yang berjasa." Tan Yun memegang Sen Subing dan menginjak pedang terbang dan menembak ke awan. Nangmong Ruksue mengikuti. Setelah setengah jam, lebih dari 13.000 murid di Meritorious Dojo melihat Tan Yun memegang kepala dan memasuki lantai 108 pagoda ruang waktu master kelas atas. Nangmong Ruksue juga mengikuti. Tan Yun menasihati, "Saudari Nangmong, selanjutnya, Anda akan berada di sini untuk menjaga kepala suku. Setelah cederanya pulih, Anda memberitahunya untuk membiarkan dia berlatih dan menerobos alam dengan pikiran tenang. Saya akan menangani semua masalah untuk sementara." "Yah, aku mengingatnya." Nangmong Ruksue fokus. Tan Yun muncul di puncak pagoda dalam sekejap, menatap para murid, dan menemukan bahwa ada 10.000 murid jiwa janin setahun yang lalu, dan sekarang lebih dari 5.000 orang telah dipromosikan ke tingkat pertama dari ranah pemurnian jiwa. Tan Yun sangat puas dengan ini. Tan Yun berkata dengan wajah hijau, "Sekarang aku punya sesuatu untuk dikatakan." "Saudaraku, tolong bicara." Para murid memandang Tan Yun dengan kagum. Mata Tan Yun yang dalam bersinar dengan semangat dan permusuhan. "Kamu juga orang pintar, dan kamu harus bisa melihat bahwa kedua tetua dan kepala suku dikepung orang karena 2 alasan. Pertama, itu ada hubungannya dengan pemilihan murid di pintu dalam. Kedua, beberapa orang menganggap garis jasa kita sebagai duri dalam daging. Mereka tidak ingin memberi kita waktu untuk tumbuh. Yang harus kita lakukan adalah tidak akan menyerah. Sekarang saya mengumumkan bahwa dalam waktu berikutnya,
saya akan bertanggung jawab atas segala sesuatu di garis jasa untuk saat ini. Semua murid dari ranah pemurnian jiwa berhenti berlatih. Semua murid serahkan batu roh di tubuhmu, dan kemudian aku akan membawa batu roh ke Fang Cheng untuk ditukar dengan batu roh terbaik. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir tentang berapa banyak batu roh yang kamu ambil, dan setelah batu roh itu ditambang, aku akan mengembalikannya sebanyak mungkin. Mulai sekarang, dalam 3 bulan, para murid dari alam pemurnian jiwa akan berhenti berlatih dan pergi ke 12 tambang roh untuk membantu murid tukang menambang tambang roh. 12 tambang yang bertanggung jawab sementara, Mu Mengyi, Huang Fuyu, Zhongwu Xiao, Sue Ziyan, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Zhang An, Lin Tian, Wu De, Su Peng, Ding Junhui. Batu roh yang ditambang oleh semua orang akan diserahkan kepada 12 orang. Siapa yang berani menggelapkan mereka akan dibunuh. Semua murid mendengar ini, mereka menatap Tan Yun dan berteriak, "Siap kakak." Pada saat yang sama, semua murid mengerti bahwa meskipun Sue Ziyan dan Zhongwu Xiao bukan murid berjasa, keduanya adalah saudara ipar dan tunangan dari kakak laki-laki. Karena itu, setiap orang tidak memiliki pendapat. Dengan lebih dari 13.000 murid, cincin alam semeta berkedip, dan semburan batu spiritual menumpuk tinggi di depannya. Setelah itu, Tan Yun membawa semua batu roh ke dalam cincin Qian Kun, menatap lebih dari 3.000 murid jiwa janin, dan memerintahkan, dalam 9 bulan ke depan, kalian masih akan memasuki menara untuk berkultivasi. Sekarang masukkan 30 pagoda ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi. Mendengar itu, para murid dari alam jiwa janin segera menyebarkan pedang dan terbang ke 30 pagoda. Saudara Tan, sekarang tidak ada batu roh kelas atas untuk membuka pagoda ruang dan waktu. Bagaimana junior dan saudari dari alam jiwa berlatih? Huang Fuyu bertanya. Hampir 10.000 murid dari alam pemurnian jiwa juga menatap Tan Yun dengan bingung. Kamu tidak perlu khawatir. Aku masih memiliki beberapa batu roh yang luar biasa, cukup untuk membuka 30 pagoda sebulan. Dalam 1 bulan, saya akan menemukan cara untuk menukar batu roh tingkat menengah dan tingkat tinggi yang telah saya tambang menjadi batu roh tingkat atas dan memasoknya ke pagoda untuk konsumsi. Setelah Tan Yun berkata, cincin alam semesta, 30 helai batu roh terbaik dicurahkan satu demi satu dan terbang ke puncak 30 pagoda, ke dalam alur besar yang membuka pagoda. Alur diisi dengan jutaan formasi berliku, yang memiliki efek melahap kekuatan spiritual batu roh dan menyatu dengan pagoda. Hanya ketika pagoda terus-menerus disuplai dengan kekuatan spiritual, waktu dan ruang yang unik akan terbentuk di dalamnya. Kakak memiliki banyak batu roh terbaik. Murid dari alam pemurnian jiwa berseru tak percaya. Dan Sue Ziyan, Mu Mengyi, dan Zhongwu Xiao tahu bahwa batu roh berkualitas tinggi ini adalah rampasan Tan Yun di tanah abadi. Semuanya, pergi. Perintah Tan Yun. Siap kakak. Hampir 10.000 murid pemurnian jiwa segera dibagi menjadi 12 gelombang, menginjak pedang terbang, dan menuju 12 tambang roh yang berjarak 100.000 mil. Hanya Mu Mengyi, Xiao, Ziyan, dan Huang Fuyu yang tersisa. Tan Yun turun di depan mereka berempat, memegang tangan giok Mu Mengyi dan Zhongwu Xiao, dan berkata, "Kamu dan Ziyan juga pergi." Iya. Mu Mengyi menata jubah Tan Yun, dan berkata dengan cemas, "Kamu akan bekerja keras di masa depan. Kamu harus lebih berhati-hati dalam perjalanan ke Fang Cheng. Biarkan orang besar melindungimu." Setelah ketiganya, ketika Tan Yun hendak pergi, Huang Fuyu tiba-tiba berkata, "Saudara Tan, saya sudah berada di kesempurnaan agung alam pemurnian jiwa. Dan latihan yang Anda berikan kepada saya juga berlatih sedikit. Ya, aku akan menemanimu ke Fang Cheng." Anda, Tan Yun mengerutkan kening, itu tidak akan berhasil. Jika ada bahaya, saya mungkin tidak dapat melindungi Anda. Selain itu, jika Anda terluka,
bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Master Sekte? Kakak Tan, jangan khawatir, aku tidak akan memperlambatmu. Huang Fu berkata sambil tersenyum, oke, itu kesepakatannya, jika tidak, saya akan memberi tahu Tuan, Anda menggertak saya. Tan Yun merenung sedikit, kalau begitu, tapi setelah meninggalkan garis berjasa, kamu harus mendengarkan perintahku. Iya, Huang Fuyu menganggukkan kepalanya. Kakak ipar, kamu harus lebih berhati-hati. Setelah Suezian dan Tan Yun mengucapkan selamat tinggal, mereka pergi bersama Mu Mengyi dan Xiao dengan pedang. Kemudian, Tan Yun datang ke Aula Sen Qingqiu, menahan Sen Qingqiu, dan mengirimnya ke pagoda berkualitas tinggi untuk pulih dari luka-lukanya. Sen Qingqiu menyerahkan Tan Yun 2 cincin semesta yang diisi dengan batu spiritual kelas menengah dan atas, dan meminta Tan Yun untuk membawanya ke Fang Cheng untuk ditukar dengan batu spiritual kelas atas. Tan Yun, batu roh kelas atas dan kelas menengah di dalamnya ditambang oleh murid tukang siang dan malam selama lebih dari setengah bulan, jadi kamu harus melindunginya. Sen Qingqiu memperingatkan. Juga, jangan pergi ke paviliun Tong Tianling di Fang Cheng untuk menukar Lingxi. Meskipun mereka memiliki reputasi yang baik, saya selalu merasa bahwa saya dikepung dan dibunuh sebulan yang lalu dan saya mencurigai mereka. Selain paviliun Tong Tianling, ada juga toko bernama Paviliun Jubao, di mana kamu juga bisa menukar batu roh terbaik. Kudengar kredibilitasnya juga bagus. Sebaiknya kamu pergi ke sana. Tan Yun mengangguk, dia meninggalkan pagoda menginjak pedang terbang dengan Huang Fuyu, dan terbang menuju pintu keluar alam rahasia 100.000 mil jauhnya. Ketika pedang Tan Yun dan Huang Fuyu terbang keluar dari alam rahasia dan muncul di atas gerbang gunung, Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Huang Fuyu, tiba-tiba menoleh ke samping, dan menembakkan beberapa panah roh ke punggung Tan Yun. Dipeluk oleh Tan Yun, wajah Huang Fuyu menunjukkan sentuhan rasa malu, dan pada saat berikutnya, ada niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Hal yang sama berlaku untuk Tan Yun. Pada saat ini, di langit 300 meter dari mereka berdua, ada perahu roh yang tergantung di udara, dan ada ratusan murid divisi pil dari kesempurnaan besar di alam pemurnian jiwa. Tan Yun mengenal murid tertutup Lu Yi, Zhou Ang. Zhou Ang memandang Tan Yun dan Huang Fuyu yang telah lolos dari 2 panah mematikan, dan ada sentuhan kejutan di matanya, dan dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum, hahaha, kedua junior maaf. Kami baru saja mengemudikan perahu roh dan mengejar monster sampai ke tempat ini. Kami tidak pernah berpikir bahwa ketika saya menembak monster itu, Anda keluar. Untungnya, mereka berdua aman, jika tidak, kesalahan Zhou akan serius, hahaha. Setelah Zhou Ang berbicara, 99 murid di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Maaf, Huang Fuyu menunjuk Zhou Ang dan yang lainnya dengan marah, jangan berpura-pura buta. Kamu tahu itu disengaja. Zhou Ang melirik Huang Fuyu dan menamparkan bibirnya. Saudaraku, lihat, anak ini berkulit halus dan lembut. Jika bukan karena jakunnya, kupikir dia adalah seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria. Hahaha, semua murid di perahu tertawa, ya. Hehehe, melihat anak ini, saya hampir berpikir saya punya masalah dengan aspek orientasi itu. Kalian. Suara cemas Huang Fu terputus oleh Tan Yun dengan acuh tak acuh, saudara laki-laki Huang Fuyu, Zhou Ang tetap hidup, dan yang lainnya bunuh. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menghilang dari pedang terbang dalam sekejap, dan muncul di perahu roh di saat berikutnya. Pada kecepatan yang tidak dapat dicapai, bayangan itu berkedip, dan dia sering mengepalkan tinjunya ke semua orang. Boom, boom. Apa? Suara retak tulang yang bercampur dengan jeritan. Segera, kabut darah memenuhi perahu roh, dan tulang-tulang yang patah terciprat, dan mayat-mayat yang hancur, jatuh ke arah perahu roh. Saat bernafas, Tan Yun telah membunuh 90 murid di alam pemurnian jiwa. Tan Yun,
Tunggu, kamu sudah mati. Zhou Ang sangat ketakutan sehingga dia menyapa 9 murid yang tersisa, lari. Dia awalnya diperintahkan oleh Lu Yi untuk menjaga gerbang garis berjasa. Jika murid berjasa meninggalkan gerbang gunung, dia akan mempermalukan dan membuat marah murid berjasa yang lain. Namun, Zhou Ang tidak pernah menyangka bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan menakutkan. Pada saat ini, dia berharap untuk melarikan diri. Kabur, melarikan diri. 9 murid lainnya, ketakutan, meninggalkan perahu dan pedang dan melarikan diri. Mati. Bayangan Tan Yun melintas dan muncul di kehampaan, tinju kanannya menghantam punggung seorang murid, dan tubuh murid itu terkoyak. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang dan menatap Huang Fuyu yang sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Kekasian. Apa yang kamu lihat? Jika bukan karena kita menghindar tepat waktu, kita sudah mati. Aku akan menangkap Zhou Ang, dan 8 lainnya akan menyerahkannya padamu. Ingat, jangan ada yang sisa. Setelah itu, Tan Yun menginjak pedang terbang dan mengejar Zhou Ang, yang telah melarikan diri 10 mil jauhnya dari kehampaan. Huang Fuyu adalah putri tunggal Tan Tai Xuanzong. Dia telah membunuh monster, tetapi dia tidak pernah membunuh siapapun. Dia mengingat adegan pembunuhan Tan Yun, wajahnya pucat, dan keringat halus menetes dari dahinya. Menghadapi perintah Tan Yun, dia menggigit giginya, dan dalam pikirannya, sepasang sayap suci putih dan bersalju tiba-tiba mekar. Pada saat ini, sayap cahaya sucinya bukan lagi bayangan berkabut. Karena dia telah berlatih di ruang dan waktu selama lebih dari 10 tahun, sekarang telah menjadi esensi. Bunuh. Huang Fuyu mengepakkan sayapnya, seperti malaikat turun ke dunia, mengejar seorang murid, dan menebas kepalanya dengan pedang. Dipenggal dan terbang, mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah, menodai pandangan Huang Fuyu menjadi merah. Dia menekan kepanikannya, sekali lagi melewati ketinggian rendah seperti kilat, dan akhirnya membunuh 7 murid lainnya yang melarikan diri. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Suara tragis Zhou Ang datang dari langit, Huang Fuyu mengepakkan sayap suci dan memalingkan muka, dengan ekspresi menakutkan di matanya. Di ujung langit, Tan Yun menginjak pedang terbang, mencekik leher Zhou Ang dengan tangan kirinya, dan mengangkatnya. Wajah Tan Yun tanpa ekspresi, tangan kanannya mengepalkan panah roh, membawa kepulan darah, menusuk dan menarik lengan dan kaki Zhou Ang, dan kemudian menusuk. Ah, sakit, sakit. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, jangan menyiksaku. Huang Fuyu memandang Tan Yun yang seperti dewa pembunuh. Jantungnya berdebar-debar. Ini bukan rusa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun begitu kejam dan berdarah dingin saat menghadapi musuh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.